Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimas Maulana, perwakilan dari SMP Negeri 1 Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalian mau mendengar cerita dua tikus tidak? Yuk dengarkan kisah Tikus Hitam dan Tikus Putih, karya Dimas Maulana. Di sebuah ladang yang sangat luas, ada seekor tikus hitam bernama Molly. Setiap pagi, ia bergegas pergi ke ladang untuk menyemai benih gandum. Molly memiliki bulu yang sangat hitam, yang menunjukkan bahwa ia merupakan tikus pekerja keras. Ayo tumbuhlah dengan baik gandumku. Molly bernyanyi sambil menyemai benih gandum. Semoga gandumku cepat tumbuh subur, ucap Molly. Lalu seekor tikus putih yang bernama Tammy melintas di depan ladang gandum milik Molly. Mantra apa yang kau ucapkan, Molly? Tanya Tammy. Hah? Mantra? Itu bukan mantra, jawab Molly. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Tammy kembali. Aku sedang menanam benih gandum, jawab Molly. Kau berbicara dengan benih gandummu? Tumbuhlah. Tanya Tammy dengan penasaran. Molly tertawa terbahak-bahak. Ho, Tammy, aku sedang menanam benih gandum. Ketika menanam benih, hati kita harus selalu bahagia agar benih yang kita tanam tumbuh subur, ucap Molly. Kau benar sekali, Molly. Hati mempengaruhi apa yang sedang kita lakukan. Aku pergi dulu mencari makan. Lapar sekali rasanya, kata Tammy sambil melanjutkan perjalanannya. Molly melanjutkan menyiram benih gandumnya, sedangkan Tammy kembali berjalan mencari makanan. Setiap hari, Molly selalu menyirami kebun gandumnya dengan bernyanyi riang. Ayo tumbuhlah dengan baik gandumku. Hari terus berlalu. Perlahan, tanaman gandum itu tumbuh menjadi tunas. Ia selalu menyiraminya setiap hari dengan hati yang bahagia. Bulan terus berganti. Tanaman gandum itu tumbuh dengan subur. Gandum yang berwarna hijau berubah menjadi warna kuning. Tanaman gandum itu siap dipanen. Tanaman gandumku siap dipanen. Aku akan menjualnya ke kota, ucap Molly dengan hati yang gembira dan mata berkaca-kaca karena tanaman gandum itu tumbuh sesuai harapannya. Dari pagi hingga sore, Molly belum selesai memanen gandumnya itu, dan ia pun merasa kelelahan. Lalu bersandar di sebuah batang pohon besar sambil menatap kumpulan-kumpulan gandum-gandum itu. Di mana aku menaruh gandum-gandumku ini? Pikir Molly. Ia mempunyai ladang yang luas, tanaman gandum yang subur. Tapi ia tidak memikirkan di mana tempat ia menaruh gandum-gandumnya itu. Tiba-tiba muncullah Tammy dari balik pohon besar itu. Dar! Ucap Tammy mengagetkan. Hah? Siapa itu? Molly terkejut. Siapa lagi kalau bukan aku, Molly? Kulihat dari kejauhan kau sedang melamun. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanaman gandummu kan tumbuh subur, ucap Tammy. Sekarang aku memikirkan tempat penyimpanan sementara sebelum aku menjualnya ke kota,
ucap Molly. Kau bisa menitipkannya kepada aku. Rumahku kan besar, sangat cukup untuk menampung semua gandum-gandummu ini. Kata Tammy memberikan ide. Molly dan Tammy sudah bersahabat sangat lama. Molly percaya kepada Tammy karena sejauh ini Tammy adalah sahabat yang sangat baik. Tammy membantu Molly memindahkan gandum-gandum itu dan menitipkannya di gudang rumah Tammy. Aku titip gandumku kepadamu ya, Tammy, ucap Molly. Baiklah, percayakan kepadaku, jawab Tammy. Keesokan harinya, Molly kembali memanen gandum-gandumnya itu dan meletakkannya di gudang rumah Tammy. Ketika ia membuka gudang itu, Molly terheran. Gandum yang tadinya mengisi separuh dari gudang itu kini berkurang. Mungkin gandum-gandumku ini disimpan Tammy di rumahnya Sisi yang lain, ucap Molly. Lalu muncullah Tammy dari balik tumpukan gandum-gandum itu. Ada yang membuat Molly terheran. Tammy, kenapa perutmu besar sekali? Ucap Molly. Tadi aku habis makan ikan yang lezat sekali, ucap Tammy. Tapi Molly tetap berpikir positif terhadap Tammy. Hari berikutnya, Molly kembali memanen gandum-gandumnya itu dan meletakkannya di gudang rumah Tammy. Betapa terkejutnya Molly melihat gandum-gandumnya itu berkurang lagi. Kenapa gandum-gandumku ini berkurang lagi? Ucap Molly. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik tumpukan gandum itu. Tolong! Tolong aku siapapun itu! Ucap Tammy meminta tolong. Molly bergegas membantu Tammy. Tammy menangis memegang tangan Molly. Molly, maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu, tapi kau sangat mempercayaiku, ucap Tammy menyesal. Aku telah memakan gandum separuh darimu. Tapi Molly tetap memaafkan tindakan Tammy. Kau sahabatku satu-satunya. Tidak mungkin aku tidak memaafkanmu, ucap Molly. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, janji Tammy kepada Molly. Molly sudah memaafkan tindakan Tammy dan mereka pun kembali bersahabat. Sekian cerita tikus hitam dan tikus putih. Terima kasih.